Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan video saya. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori probabilitas. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan pada teori probabilitas ini. Yang pertama adalah konsep dasar probabilitas, yang kedua adalah pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga, sampel dan kejadian, dan yang terakhir adalah probabilitas bersyarat. Ya, pada materi pertama yaitu tentang konsep dasar probabilitas. Di sini adalah beberapa konsep, diantaranya yang pertama tentang eksperimen atau percobaan. Probabilitas adalah segala kegiatan di mana suatu hasil atau outcome diperoleh. Poin yang kedua adalah ruang sampel, merupakan himpunan seluruh kemungkinan hasil atau outcome dari suatu eksperimen atau percobaan. Biasanya dinyatakan dengan simbol S, dan banyaknya hasil atau outcome dinyatakan dengan NS. Poin yang ketiga yaitu tentang peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian ini merupakan himpunan bagian dari hasil atau outcome dalam suatu ruang sampel. Dan yang terakhir tentang definisi dari peluang atau probabilitas itu sendiri, yang merupakan besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi, di mana besarnya keseluruhan dari suatu peristiwa yang akan terjadi adalah 0 dan 1. Contohnya, dalam poin pertama adalah percobaan atau kegiatan, di mana ada pertandingan sepak bola Persebaya versus Persema di Stadion Tambak Sari, Surabaya pada tanggal 5 Maret 2013. Dalam poin kedua ini adalah hasil, di mana hasil ini kemungkinannya adalah Persebaya menang atau Persebaya kalah, atau seri, di mana Persebaya tidak kalah dan tidak menang. Dan poin terakhir ini adalah peristiwa, di mana Persebaya menang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentang peristiwa atau kejadian adalah himpunan bagian dari outcome atau hasil dalam suatu ruang sampel. Peristiwa yang dimana Persebaya menang ini merupakan himpunan bagian dari hasil dari ruang sampel. Hasil ruang sampel tadi yang di atas ini, di mana ada Persebaya menang, Persebaya kalah, seri, di mana Persebaya tidak kalah dan menang. Pendekatan dalam probabilitas. Ada dua pendekatan dalam menghitung probabilitas. Yang pertama, pendekatan yang bersifat objektif, dan yang kedua, pendekatan yang bersifat subjektif. Pendekatan yang bersifat objektif ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan frekuensi relatif. Kita masuk pada penjelasan pendekatan klasik yang bersifat objektif. Perhitungan secara klasik didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, sebuah koin mempunyai dua sisi. Jika dilempar satu kali, maka peluang keluar angka adalah setengah atau 1/2. Kenapa mendapatkan hasil 1/2? Karena jumlah kemungkinan hasil yang ditanya adalah 1. 1 ini merupakan satu kali lemparan koin. Berjumlah total kemungkinan hasil, di mana kemungkinan hasil dilemparnya sebuah koin memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama munculnya gambar, dan kemungkinan yang kedua munculnya angka. Jadi hasilnya adalah setengah atau 1/2, merupakan peluang keluarnya angka dalam suatu kali lemparan sebuah koin. Yang berikut pendekatan frekuensi relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, pada tahun 2012, kasus mortalitas atau kematian di kota DKI Jakarta terdapat 500 kasus, yaitu disebabkan karena kecelakaan 120 kasus, pembunuhan 100 kasus, penyakit jantung 200 kasus, dan penyakit kanker 80 kasus. Berikut pendekatan yang bersifat subjektif. Probabilitas subjektif didasarkan
atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Contohnya, sejak Januari 2008 hingga Juli 2008, BI rate berkisar 8% sampai 8,5%. Inflasi cenderung konstan di kisaran 3% sampai 4%. Berdasarkan informasi tersebut, Ekonomi Bank BTN memperkirakan tingkat bunga KPR pada akhir tahun 2008 paling tinggi sebesar 13% per tahun. Perkiraan ini termasuk dalam pendekatan yang bersifat subjektif. Materi berikutnya yaitu sampel dan kejadian. Yang pertama kita masuk kepada pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan seluruh kemungkinan outcome dari suatu eksperimen atau percobaan. Biasanya dinyatakan dengan S. Banyaknya outcome dinyatakan dengan N(S). Outcome ini berupa hasil. Contoh yang pertama, kita masuk pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, ketika sebuah dadu dilempar, maka kemungkinan yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Maka dapat disimpulkan ruang sampel atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi jika satu buah dadu dilempar. Kemudian banyak anggota ruang sampel N(S) sama dengan N6. Kenapa 6? Karena 6 merupakan banyaknya kemungkinan dari anggota ruang sampel. Termasuk ke contoh yang kedua agar lebih jelas. Di sini adalah percobaan pelemparan dua buah koin. Ketika dua buah koin dilempar, maka ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, koin pertama munculnya sebuah angka, dan yang koin kedua munculnya sebuah angka. Kemungkinan yang kedua, koin pertama muncul sebuah angka, dan koin kedua muncul sebuah gambar. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga, koin pertama muncul sebuah gambar, koin yang kedua muncul sebuah angka, dan kemungkinan yang terakhir, kemungkinan keempat, koin pertama dan kedua memunculkan sebuah gambar. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan ruang sampel atau S sama dengan angka dengan angka atau disingkat AA, kemudian angka dengan gambar atau AG, yang ketiga gambar dan angka atau GA, dan yang keempat gambar dan gambar atau GG. Maka banyak anggota ruang sampel N dan ruang S sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke kejadian. Kejadian merupakan sembarang himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya pelemparan satu buah dadu. Ketika satu buah dadu dilempar, maka kemungkinan yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, ke-6 angka ini masuk ke dalam ruang sampel karena kemungkinan angka yang akan muncul, yaitu dilambangkan dengan S sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan dalam sebuah soal diminta sebuah dadu akan memunculkan angka kurang dari 4, maka kemungkinan yang terjadi sebuah dadu akan mengeluarkan angka 1, 2, dan 3 dengan E sama dengan 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke materi yang berikut, yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A lebih dulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi, ditunjukkan dengan peluang B terjadi apabila A terjadi. Rumusnya adalah probabilitas bersyarat sama dengan kemungkinan persimpangan peristiwa atau peluang A irisan B per probabilitas atau peluang A jika peluang A lebih dari 0. Untuk contoh probabilitas bersyarat, yaitu misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekering, 5 diantaranya rusak. Bila 2 sekering diambil dari kotak 1 demi 1 secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, berapakah peluang kedua sekering itu rusak? Jawabannya itu misalkan A, kejadian sekering pertama rusak, B, kejadian sekering kedua rusak. Maka peluang sekering itu rusak dinyatakan dengan persimpangan peristiwa atau peluang A irisan peluang B, dengan persimpangan peristiwa sama dengan peluang A kali peluang probabilitas bersyarat sama dengan 5/20 kali 4/19 sama dengan 1/19. Iya teman-teman, mungkin itu saja dari video pembelajaran kali ini. Dari saya dan teman-teman saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada video
berikutnya. Bye-bye.